Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun, apa kabar semua? Semoga kalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini saya akan membahas soal-soal KSN tentang astronomi. Mari disimak ya. Definisi bintang menurut ilmu astronomi. Definisi bintang adalah semua benda masif atau bermassa antara 0,08 hingga 200 massa matahari yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Bintang dibagi menjadi dua, ada bintang nyata dan bintang semu. Bintang nyata itu seperti matahari, bisa memancarkan atau membuat atau memproduksi bahkan menghasilkan energi sendiri. Sedangkan bintang semu itu bisa memancarkan energi sendiri tapi tidak bisa membuat energi sendiri. Selanjutnya ada luminositas. Luminositas adalah jumlah cahaya atau energi yang dipancarkan oleh sebuah bintang ke segala arah persatuan waktu. Biasanya satuan luminositas dinyatakan dalam watt atau satuan internasional per detik atau satuan CGS atau luminositas matahari. Yang kedua ada komposisi matahari. Komposisi matahari seperti sebagian besar bintang terdiri terutama dari dua unsur utama, hidrogen dan helium. Hidrogen mendominasi dengan sekitar 75% komposisi totalnya, sedangkan helium membentuk sekitar 25%. Selain itu terdapat elemen-elemen berat dengan jumlah kurang dari 2%. Komposisi ini telah menjadi dasar untuk pemahaman kita tentang bintang dan proses nukleosintesis di alam semesta. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, berikut adalah pernyataan yang tepat mengenai radiasi kecuali. Pembahasannya, di antara pilihan-pilihan jawaban yang ada, pilihan C menjelaskan proses konveksi, bukan radiasi. Dalam proses konveksi, gas atau materi yang bergerak dalam medium terdapat membawa energi untuk ditransport. Proses pemindahan panas melalui mekanisme radiasi tidak perlu median. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal yang kedua, sebuah awan bermassa 1M memiliki kerapatan 10⁻10 atom hidrogen per cm kubik. Periode rotasinya 1000 tahun. Berapa periode rotasi awan setelah berkondensasi menjadi seukuran matahari? Pembahasannya, anggap awan berbentuk bola. Kerapatan awan rho 0 sama dengan 10⁻10 kali 1,67 kali 10⁻27 kg per cm kubik menjadi 1,6 kali 10⁻17 kg per cm kubik menjadi 1,67 kali 10⁻2 kg per kilometer kubik. Volume awan mula-mula V0 sama dengan M0 per rho 0 4/3 pi R0 pangkat 3 sama dengan M0 per rho 0 R0 sama dengan 3M0 per 4 pi rho 0 pangkat 1/3 sama dengan 3,05 kali 10 pangkat 10 km. Momentum sudut sebelum dan setelah mengerut kekal karena massa tetap berlaku. V0 R0 sama dengan VR 2pi R0 per V0 R0 sama dengan 2pi R per VR. V sama dengan R per R0 kuadrat. V0 sama dengan 5,20 kali 10 pangkat min 7 tahun sama dengan 16,4 detik. Jadi jawaban yang benar adalah yang A.
Untuk soal nomor 3, pilih sketsa grafik pengamatan kecerlangan supernova tipe LA yang menggambarkan pengamatan alam semesta mengembang dipercepat. Nilai sumbu horizontal membesar ke kanan, sedangkan sumbu vertikal membesar ke atas. Pembahasannya, sumbu vertikal dalam sketsa grafik mewakili jarak, sumbu horizontal mewakili epoks pengembangan alam semesta. Untuk alam semesta mengembang dipercepat, gradien grafik di zaman yang lebih kini atau nilai Z kecil harus lebih tinggi dibanding gradien di masa lalu. Nilai modulus jarak objek-objek yang dekat lebih kecil mengindikasikan jarak dekat dan Z kecil. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal yang keempat, pada tahun 240 sebelum Masehi, Eratosthenes mencoba mengukur ukuran bumi. Eratosthenes tahu bahwa bayangan di dasar sumur hilang tiap tengah hari ketika summer solstice di Syene, sebuah kota di Mesir bagian selatan. Pada momen itu, Eratosthenes mengukur panjang bayangan menara di kotanya, Iskandaria. Diperoleh sudut dari puncak menara ke arah ujung bayangan menara sebesar 7,2 derajat. Jarak antara Syene dengan Iskandaria adalah sebesar 50.000 stadia, atau sebuah satuan jarak ketika itu. Syene dan Iskandaria berlokasi di bujur yang amat berdekatan, maka keliling bumi dalam satuan stadia menurut pengukuran Eratosthenes adalah. Pembahasannya, dengan informasi bahwa bujur kedua kota amat berdekatan, boleh dianggap bujur keduanya sama. Pada masa itu, pengukuran ini sudah memberikan ketelitian yang sangat baik. Sudut yang dibentuk antara puncak menara dengan arah ujung bayangan menunjukkan sudut di pusat bumi yang memisahkan antara Syene dengan Iskandaria. Maka keliling bumi menurut pengukuran Eratosthenes adalah 360 derajat dibagi 7,2 derajat dikali 5.000 stadia sama dengan 250.000 stadia. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Soal yang kelima, pilih pernyataan yang benar tentang bintang di bawah ini. Pembahasannya, di antara pilihan yang tersedia, pernyataan bahwa bintik bintang bisa menutup lebih dari seperempat permukaan bintang adalah yang paling tepat. Keberadaan bintik bintang atau star spot ini menyebabkan fluktuasi kecerlangan bintang yang teramati. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Yang keenam, diberikan data 5 bintang paling terang dalam gugus Hyades. Tabelnya seperti yang pada di soal, berdasarkan data 5 bintang paling terang tersebut, jarak gugus Hyades ke kita bisa ditentukan sebesar titik persek. Pembahasannya, jarak gugus Hyades bisa diperoleh dengan merata-ratakan jarak kelima bintang tersebut. Perhatikan satuan D Hyades atau persek sama dengan sigma 3 per P atau detik busur per 5 sama dengan 46,92 persek. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. 7. Berikut adalah unsur-unsur kimia yang mungkin menjadi inti katai putih, kecuali pembahasannya bintang bermassa kecil akan berakhir membentuk katai putih dengan inti karbon oksigen, sedangkan bintang bermassa lebih besar akan berakhir membentuk katai putih dengan inti neon magnesium. Aurum adalah nama Latin emas dan tidak bisa dibentuk melalui mekanisme fusi di pusat bintang. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal yang ke-8, kalender Julian mulai efektif digunakan pada tahun 46 sebelum Masehi. Anggap pada tahun tersebut jatuhnya musim bersesuaian dengan tanggal-tanggal yang sekarang kita ketahui, atau vernal equinox pada tanggal 21 Maret, summer solstice 22 Juni, dan seterusnya. Andai reformasi terhadap kalender Julian baru dilakukan sekarang, estimasi penyimpangan kalender Julian terhadap jatuhnya musim berdasarkan posisi titik Aries atau abaikan efek
resesi bumi. Ingat bahwa aturan tahun Julian adalah 1 tahun 365 hari dan tahun Kabisat 366 hari, terjadi setiap 4 tahun. Pembahasannya berdasarkan satuan sistem kalender Julian, rata-rata 1 tahun Julian bisa diperoleh sebesar 365,25 hari. Penyimpangan hingga tahun 2018 jika tetap mempertahankan tahun Julian bisa dihitung dengan mencari selisih antara jumlah hari selama waktu kalender Julian digunakan terhadap jumlah hari dalam tahun tropik dengan siklus yang sama. Selisih hari tersebut adalah 365,25 min 365,2422 dikali 2018 min 45 sama dengan 16 hari. Catatan minus 45 bukan 46 disebabkan karena tidak ada tahun 0 Masehi. Setelah tahun 1 sebelum Masehi, tahun berikutnya langsung tahun 1 Masehi. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Soal nomor 9, paradoks Olber menyatakan anehnya langit malam gelap padahal bintang tersebar di segala arah di langit. Penjelasan yang paling bisa diterima untuk paradoks ini adalah pembahasannya. Paradoks Olber terjawab melalui penjelasan bahwa alam semesta memiliki usia berhingga. Dengan usia berhingga dan kecepatan cahaya terbatas, artinya ada cahaya bintang-bintang yang tidak akan pernah sampai ke pengamat. Ditambah lagi saat ini diketahui alam semesta mengembang, maka radiasi dari bintang-bintang tersebut juga mengalami pembuluran ke arah panjang gelombang lebih besar, sehingga kalaupun tiba ke pengamat tidak dalam rentang cahaya tampak lagi. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal yang 10, berikut adalah metode-metode yang menentukan masa bintang, kecuali 1. Memanfaatkan dinamika jika bintang berada dalam sistem ganda. Yang kedua, menggunakan hubungan massa, kerapatan, dan ukuran bintang M sama dengan PV dengan masing-masing variabel berturut-turut dari yang paling kiri bermakna massa, kerapatan, dan volume bintang. Yang ketiga, menempatkan bintang di diagram Hertzsprung-Russell. Yang keempat, untuk bintang dalam gugus, massa bintang akan mengikuti nilai modus massa bintang dalam distribusi gugus tersebut. Pembahasannya, pengukuran massa bintang bisa dilakukan dengan memanfaatkan dinamika dalam sistem bintang atau sistem bintang ganda maupun sistem banyak bintang, serta pemodelan struktur dan evolusi bintang, kemudian menempatkannya di diagram HR. Massa bintang adalah besaran utama yang menentukan nasib letak bintang di diagram HR. Maka poin 1 dan 3 benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 11, di antara gambar-gambar spektrum berikut, maka yang merupakan spektrum bintang semua horizontal menyatakan panjang gelombang dengan nilai makin besar ke arah kanan adalah. Pembahasannya, spektrum bintang mirip dengan kontinum benda hitam dengan dominasi garis-garis absorpsi. Jadi yang benar jawabannya adalah yang A. Soal nomor 12, anggap temperatur air laut seragam dari permukaan hingga kedalaman 500 meter. Pada kedalaman berapa tekanan kaleng minuman bersoda setara dengan tekanan yang diberikan air dan lingkungannya jika kaleng minuman bersoda tersebut dimasukkan ke dalam air laut. Tekanan kaleng minuman bersoda besarnya kurang lebih 300 kPa dan tekanan atmosfer di permukaan air laut kurang lebih 100 kPa. Massa jenis air laut 1027 kg per meter kubik dan anggapan percepatan gravitasi bumi konstan sebesar 9,8 m per second kuadrat hingga kedalaman 500 meter.
Pembahasannya, tekanan total sama dengan I total sama dengan I ATM plus T fluid, 300 kilopascal sama dengan 100 kilopascal plus rho GH, H sama dengan 19,87 meter menjadi 20 meter. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 13, perbandingan gaya pasang surya yang disebabkan oleh bulan dibandingkan dengan yang disebabkan oleh matahari pada saat bulan sedang berada di apogee sedangkan matahari sedang berada di perihelion adalah titik. Diberikan eksentritas orbit bumi mengelilingi matahari adalah sebesar 0,0167 dan eksentritas orbit bulan mengelilingi bumi adalah 0,0549. Pembahasannya, jarak apogee bulan sama dengan di apogee sama dengan alfa bulan dikali 1 plus bulan sama dengan 384.400 dikali buka kurung 1 plus 0,0549 sama dengan 405.503,56 km. Jarak perihelion bumi sama dengan D perihelion sama dengan alfa bumi dikali buka kurung 1 min bumi sama dengan 149.897.691 dikali buka kurung 1 min 0,0167 sama dengan 147.099.586,2 km. Selanjutnya F bulan per F matahari sama dengan 2G gravitasi M bumi sama dengan M dikali M bulan dikali R bumi per DA O pangkat 3 per 2G M bumi dikali matahari R bumi per D perihelion pangkat 3 menjadi F bulan per F matahari sama dengan M bulan per M matahari buka kurung D perihelion per D apogee kurung pangkat 3 sama dengan 1,76. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 14, Jupiter memiliki diameter sudut sekitar 50 detik busur. Area ini memotret Jupiter utuh sedetail-detailnya secara optimum tanpa perlu membuat mozaik menggunakan beberapa pilihan CCD yang ada. Di antara CCD berikut mana yang harus area pilih untuk dipasangkan dengan teleskop Celestron 8 inchinya dengan f/10. Pembahasannya, diameter Jupiter jika dipotret menggunakan teleskop Gemini 8 tersebut 50 double action per 206.265 double action per radian dikali panjang fokus sama dengan 50 per 206.265 dikali 10 kali 8 inci kali 25,4 mm per inci sama dengan 0,409 mm sama dengan 492,57 mu m. Artinya perlu CCD yang dimensi minimumnya sebesar diameter linear Jupiter tersebut. Untuk gambar detail secara optimum, cara cari yang dimensinya minimum paling dekat dengan diameter linear Jupiter. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 15, Albireo adalah nama yang dikenal untuk menyebut bintang double beta Cygni. Diamati menggunakan teleskop Unitron berdiameter 102 mm di Observatorium Bosca. Kedua bintang tersebut tampak terpisah sejauh kurang lebih 10% dari medan pandang teleskop. Saat pengamatan dilakukan, teleskop Unitron yang tercatat memiliki panjang fokus 150 cm itu ternyata sedang dipasangkan dengan eyepiece 2,5 mm. Jika medan pandang semu eyepiece 50 derajat, separasi kedua komponen beta Cygni tersebut dapat diperkirakan sebesar. Pembahasannya, pembesaran sistem Unitron dengan eyepiece tersebut sama dengan
M sama dengan F OB per F I sama dengan 1500 mm per 2,5 mm sama dengan 600 kali. Medan pandang sistem teleskop tersebut sama dengan FOV sama dengan 50 derajat per M sama dengan 300 double action. Separasi kedua komponen 10% dari medan pandang, artinya 1/10 dikali 300 double action sama dengan 30 double action. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 16 diberikan sketsa bagian dari peta langit untuk posisi bintang-bintang penyusunan konstelasi Truk sebagai berikut. Arah bawah dalam gambar tersebut adalah selatan. Diberikan pula data seperti pada tabel berikut. Urutan kode bintang yang tepat untuk menggambar Arcturus, Betelgeuse, dan Grassroots secara berturut-turut adalah pembahasannya dengan melihat deklinasinya saja. Berurutan dari yang paling selatan ke utara adalah Arcturus, Betelgeuse, dan Grassroots. Maka urutan yang tepat adalah ACB. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 17, sebelum asteroid memiliki massa setengah kali massa bulan kita dan radius seperempatnya, asteroid tersebut berbentuk hampir bola sempurna dan berotasi selama 1 jam. Untuk menyelesaikan satu putarannya, berat semua seorang astronot bermassa 50 kg yang berdiri di ekuator asteroid tersebut adalah sebesar titik Newton. Pembahasannya, berat semu asteroid dihitung dengan terlebih dahulu menentukan percepatan yang dirasakan oleh asteroid tersebut. Percepatan gravitasi di ekuator asteroid itu G sama dengan IM per R kuadrat sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali 0,5 kali 7,349 dikali 10 pangkat 22 per 0,25 kali 173.800 kuadrat sama dengan 12,96 meter per second kuadrat. Kecepatan putar asteroid P sama dengan 2 IR per I sama dengan 758.305 meter per second. Percepatan sentrifugal yang dihasilkan oleh rotasi itu A sama dengan P kuadrat per R sama dengan 0,33 meter per second kuadrat. Maka percepatan gravitasi semua yang dirasakan asteroid itu G aksen sama dengan min G min A sama dengan 12,98 min 0,33 sama dengan 12,65 meter per second kuadrat. Berat semua yang dirasakan W aksen sama dengan M kali G aksen sama dengan 632,5 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 18, persamaan Friedman sebagai fungsi waktu berikut ini menyatakan evolusi kuantitatif alam semesta. A kuadrat sama dengan 8/3 pi G rho min kc kuadrat per R kuadrat, dengan A, rho, K, R, C secara berturut-turut menyatakan konstanta Hubble pada tahun tertentu, kerapatan alam semesta pada waktu tertentu, kurvatur alam semesta, radius kurvatur alam semesta pada waktu tertentu, dan kecepatan cahaya dalam vakum. Kerapatan kritis didefinisikan sebagai kerapatan yang harus dimiliki alam semesta agar geometri alam semesta datar. Berdasarkan persamaan tersebut, maka kerapatan kritis alam semesta sekarang jika konstanta Hubble terukur besarnya 65 km per second per MPC adalah kilogram per meter kubik. Pembahasannya, alam semesta datar artinya nilai K sama dengan 0. Maka kerapatan kritis rho C sama dengan 3H kuadrat per 8pi G aksen dengan nilai konstanta Hubble sekarang H0 tersebut rho C 0 sama dengan 7,94 dikali 10 pangkat min 27 kg per meter kubik. Jadi jawaban yang benar adalah yang B.
Solar 19. Pilih di antara pernyataan berikut yang tidak menggambarkan skenario terjadinya supernova. 1. Detonasi supernova terjadi karena merger dua bintang katai putih. 2. Detonasi supernova terjadi karena implosi bintang bermasa besar. Yang ketiga, detonasi supernova terjadi karena bintang katai putih mendapat transfer massa dari pasangannya, kemudian meledak karena melampaui batas massa Chandrasekhar. Yang keempat, peningkatan kecemerlangan supernova terjadi karena reaksi fusi tiba-tiba yang bersifat eksplosif di permukaan katai putih sebagai akibat transfer materi terus-menerus dari bintang pasangannya. Pembahasannya, pernyataan 4 menggambarkan proses terjadinya nova, bukan supernova. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal 20, dalam film petualangan Sherina terdapat adegan ketika Sherina berdialog dengan Saddam di dalam ruang teleskop besar Zeiss di Observatorium Bosca yang terletak kurang lebih di lintang min 7 derajat, dan tinggi bintang minimum yang bisa diamati adalah 10 derajat dari horizon. Dalam dialognya, Sherina menyatakan bahwa di langit malam itu mereka akan bisa melihat bintang-bintang Canopus, Capella, dan Vega. Beberapa tahun kemudian, sebagian orang menganggap pernyataan Sherina itu janggal. Diberikan RA dan deklinasi bintang-bintang tersebut secara berturut-turut: 6H, 23M, 57S, min 52 derajat, 41 aksen, 44 double aksen, 5H, 16M, 41S, plus 45 derajat, 59 aksen, 53 double aksen, dan 18H, 35M, 56S, plus 38 derajat, 47 aksen, 1 double aksen. Magnitudo semu masing-masing bintang min 0,7, 0,08 dan 0,03. Apa kejanggalan pernyataan Sherina itu? Pembahasannya, ketiga bintang yang Sherina sebutkan bukan merupakan bintang sirkumpolar dari Observatorium Bosca. Bintang-bintang itu bisa terbit dan terbenam di Observatorium Bosca. Namun berdasarkan koordinat ekuatorial bintang-bintang itu, perhatikan terutama RA-nya. Ternyata yang pertama, Canopus akan terlihat pada bulan September sampai Februari. Yang kedua, Capella akan terlihat pada bulan Agustus sampai Januari. Yang ketiga, Vega akan terlihat pada bulan April sampai Agustus. Artinya tidak ada suatu waktu saat ketiga bintang itu bisa tampak bersama-sama di langit, khususnya Canopus dan Vega. Ketika Canopus tampak di atas horizon, Vega sedang berada di bawah horizon. Begitu pula sebaliknya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Sekian soal-soal KSN tentang astronomi dari saya. Akhir video ini saya akan mengundurkan diri. Semoga ini bisa kalian pahami. Dengan penyampaian saya yang banyak salahnya, mohon maaf. Dan jika masih belum mengerti, maka cek video lain ya guys, di channel Atau Fisika. Terima kasih.